sebaik-baiknya orang di satu zaman adalah Uwais Al-Qarni, karena di situ beliau itu birrul walidainnya luar biasa, dan itu menahan egonya untuk pengen banget ketemu Nabi, itu ditahan demi menjaga ibunya. Ya, bahkan para sahabat itu juga dipeseni, kamu kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni mintalah doa sama beliau. Wah, ini yang luar biasa. Padahal beliau ini tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, ini yang kemudian kenapa kemudian dianggap sebagai khairul quruni, orang sebaik-baiknya zaman. Ya, tidak hanya sekedar sebaik-baiknya orang, tapi sebaiknya zaman. Ya, waktu itu adalah Uwais Al-Qarni, karena sekarang ini juga memang semakin menipis yang namanya konsep atau praktek berbakti pada orang tua. Karena sekarang itu orang tua yang justru malah berbakti sama anaknya. Pengen apa nak gitu. Pokoknya ini sudah gede aja sudah masih tantrum rewel, itu juga nggak sedikit sekarang. Ya, kita sudah bisa melihat nanti di berita-berita. Nah, konsep berikutnya ada istilahnya attachment theory, ya, attachment theory atau teori kelekatan. Ya, teori kelekatan. Jadi kita itu diasuh sama orang tua kita sehingga kemudian menimbulkan satu hasil relasi, pola relasi yang kemudian membuat kita itu merasa aman, merasa safe dalam berrelasi. Nah, itu orang tua yang berhasil dan biasanya cukup dekat dengan anak itu akan menghasilkan yang kita sebut sebagai safe atau secure attachment. Jadi kelekatan yang aman, yang secure gitu. Nah, semakin aman biasanya semakin dekat sama orang tua anak itu. Semakin dekat, semakin gampang melobi gitu. Allah Bapak gitu. Kalau kita semakin tidak dekat sama orang tua nggak bisa kayak gitu. Tapi semakin dekat itu ini juga paradoksnya gitu ya. Ketika orang tua semakin dekat dengan anak itu memang kemudian gampang dilobi sama anak-anak gitu. Makanya kemudian sebagian bapak-bapak itu dia menjaga jarak dengan anak dalam tanda petik menjaga jarak supaya nggak gampang dilobi, karena saya ini harus memegang prinsip keluarga, saya ini harus jadi tamengnya keluarga gitu ya. Jadi jangan salahkan bapak-bapak karena kadang-kadang harus pakai topeng seperti itu karena pinginnya biar tetap dapat wibawa supaya ibu gampang dilobi, saya tidak gitu misalnya. Ya, itu salah satu efek samping yang positif tapi juga sekaligus negatif adalah ketika kelekatan atau kedekatan relasi itu secure atau sehat atau aman. Ya. Nah, hal lain yang kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan ada satu teori juga namanya self-serving bias. Jadi self-serving bias melayani diri sendiri. Kita itu semakin dihadapkan atau di dalam lingkup atau iklim yang membuat kita itu terlalu self-centered, terlalu egois, terlalu memposisikan diri sendiri itu yang terpenting. Jadi saya selalu mengatakan dulu 10 tahun yang lalu orang selfie itu malu, isin gitu ya. Nanti ada orang jangan selfie di sini gitu. Nanti sebentar lagi. Tapi sekarang itu gimana? Selfie itu mau di mana-mana, mau deket dosennya aja selfie kok jadi Pak Jokowi selfie, Pak Prabowo selfie gitu. Itu aja nggak malu gitu. Bahkan nggak cuma selfie. Mahasiswa saya itu loh di lorong-lorong itu syuting TikTok.
Jadi kita lagi lewat gitu dia udah ditaruh di jendela gitu, kemudian bertiga gitu mesti pada dosennya lewat itu sudah nggak peduli sudah kayak gitu. Nah itu kalau ini ya sudah semakin saya yang paling penting gitu. Jadi ada istilahnya ada bias, ada apa bahasa lain dari bias ini. Ada sebenarnya itu adalah satu error ya, bias, sesuatu yang sebenarnya tidak pas gitu ya. Bahwa kita itu terlalu terfokus pada diri kita sendiri, dimana di situ kemudian semua hal itu patokannya atau sumbernya adalah saya senang atau enggak, saya merasa nyaman atau tidak, itu atau saya bagaimana, saya tidak, kemudian orang lain. Nah, jadi orang lain di sini dalam tanda petik salah satunya adalah orang tua. Nah ini ada satu kisah juga Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dulu ibunya itu belum iman kepada Kanjeng Nabi, belum Islam, dan tidak kalau diajak ibu masuk Islam misalnya gitu gampangannya, itu nggak cuma orang-orang gitu nggak, tapi yang kemudian menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan Islam, yang kemudian bagaimana ini leluhur kita gitu ya, gitu. Ini yang membuat sedih Abu Hurairah gitu ya. Nah kalau yang seperti itu, apalagi kalau sudah masalah keimanan itu kan rasanya ya pengen emosi gitu ya, pengen emosi, aduh ibuku tuh piye tuh apa gitu. Kemudian beliau mengadu kepada Kanjeng Nabi, kemudian apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, wes sing sabar, pokoknya meskipun ibumu itu tidak mau iman, yang penting kamu harus sabar dan tidak boleh tidak sopan, harus tetap punya adab sama ibu. Nah ini yang justru, dan mungkin tapi saya juga minta didoakan ya semoga ibu saya masuk Islam. Ya alhamdulillah juga setelah itu masuk Islam. Tapi salah satu nasihat Nabi itu bahwa mau seperti apapun kondisi ibu, mau bahkan itu sudah maksiat sekalipun, itu kita tetap harus hormat sama ibu. Jadi yang luar biasa. Nah kemudian yang terakhir sebenarnya ini juga berkaitan dengan yang kita sebut sebagai regulasi diri atau self-regulation. Jadi dari mulai kecil itu kita belajar untuk meregulasi diri sebenarnya. Dari kecil gitu kita kalau lapar gitu kita nangis teriak-teriak gitu. Tapi kemudian mulai berumur 3-4 tahun itu kemudian kita bisa nunggu ibu diterangkan, nanti nunggu sampai matang dulu, nanti nunggu grabnya datang dulu gitu ya misalnya. Itu sudah mulai bisa mengatur diri. Sampai kemudian terus ketika kita SD itu sudah mulai mencoba membagi bagaimana perhatian diri kita dengan orang tua kita. Di situ kita juga mulai belajar adab. Nanti SMP kita belajar adab berteman, karena disitulah teman menjadi salah satu segalanya. Setelah itu kemudian bagaimana seperti jenengan ini, bagaimana beradab pada diri sendiri, orang tua dan teman. Nah itu terus sebagai sebuah regulasi yang kemudian semakin lama akan semakin matang. Nah ini yang sebenarnya nanti kita kapan tandanya matang atau tidak gitu ya. Ketika orang lain sudah mulai melihat bahwa tingkah laku kita lucu kalau tidak sesuai dengan umurnya gitu. Loh sama ibunya kok masih seperti itu padahal jenggotan kayak gitu misalnya. Itu salah satu tanda paling gampang gitu ya. Loh sudah SMA itu kok masih tantrum gitu ya, kok minta apa-apa kok masih gedruk-gedruk kayak gitu ya. Nah itu sudah mulai lucu, sudah mulai kenakalan yang sudah tidak pas sesuai dengan usianya ya. Nah sebenarnya kemudian ketika kita sudah mulai kalah, sudah mulai secara usia agama itu sudah dibebani atau dihitung
apa namanya dosone, pahalane secara real itu adalah milik kita gitu ya. Disitulah sebenarnya kita sudah harus juga matang secara agama, karena nanti apa istilahnya, salah satu yang bisa membuat kita meregulasi adalah ketika di kepala kita, ketika kita sudah diajarkan dari kecil, salah satunya adalah konsep mengenai apa? Birrul walidain. Ya, jadi konsep mengenai birrul walidain. Nah, birrul walidain ini bahkan di Quran saja ya, ngomong apa saja sudah tidak boleh, apalagi kata-kata kasar, apalagi sampai ke perilaku membanting itu kemudian misalnya keluar gitu. Nah ini yang bahkan sekecil itu gitu ya, sekecil itu. Ada apa ya, ada teman saya yang barusan lulus S3 di Australia, dan beliau itu meneliti tentang gerontologi namanya. Gerontologi itu ilmu mengenai atau psikologi lansia. Psikologi lansia, bagaimana merawat lansia, bagaimana meregulasi lansia dan seterusnya, bagaimana mendampingi lansia dan seterusnya. Nah, beliau itu pakai konsep yang namanya birrul walidain untuk menjelaskan kenapa alhamdulillahnya masih banyak orang-orang Indonesia yang menghargai ibunya, menghargai orang tuanya, meskipun beliau itu begitu keras, meskipun beliau itu galak banget gitu, meskipun beliau itu bahkan karena ini lansia ya, kembali ke anak-anak, kembali seperti anak-anak. Ini alhamdulillah masih bisa ditemukan orang-orang yang masih bisa birrul walidain, sabar, memperlakukan orang tuanya sebagai kayak istilahnya kayak jimat gitu ya. Jimat yang dalam arti ya kayak Quran amoh gitu istilahnya. Quran yang rusak itu kan rusak tetap harus kita junjung, harus kita jaga, harus wudu dulu untuk kemudian ditempatkan juga di tempat yang tinggi, tidak sembarangan. Nah itu kalau istilahnya di keluarga suami saya itu kayak Quran amoh, ibu itu kayak Quran amoh, orang tua itu seperti Quran amoh atau Quran rusak yang tetap harus dijaga gitu. Ini salah satu prinsip dalam birrul walidain yang kemudian diterjemahkan pakai bahasa Jawa namanya gitu. Oh ini ojo ini kayak Quran nih gitu. Dan orang tua itu kayak Quran. Nah, ada yang menarik juga itu kemarin ada anak S2 sih bimbingan saya yang meneliti mengenai fatherless. Sekarang kan lagi marak nih, orang Indonesia itu, anak-anak Indonesia itu fatherless, tidak merasakan kehadiran ayah gitu ya. Ya makanya kemudian tidak bahagia lah apa gitu. Nah si mahasiswa S2 ini meneliti motivasi diri, perasaan fatherless dan pencapaian akademik. Ternyata temuannya apa? Ternyata yang utama memberikan kontribusi terhadap pencapaian akademik adalah apa? Yang motivasi diri. Konsep fatherless atau kemudian konsep father ya, punya father itu seperti yang di teori barat yang kemudian harus hadir tidak hanya secara material memberikan uang gitu ya, tapi juga bagaimana nanyain anaknya gimana sekolahnya terus bahkan ngajari anak mana yang sulit terus. Itu kan konsep di barat itu yang namanya father, kehadiran bapak itu harusnya yang seperti itu gitu ya. Ternyata di sini itu tidak gitu ya. Di sini itu fatherless pun bisa tetap pencapaian akademiknya tetap tinggi.
Nah ini kalau berarti nggak perlu Bu Patros yang kayak gitu juga gitu, kayak gitu juga. Malah ini justru apa? Justru kemudian yang luar biasa ini akhlaknya anak-anak kita malah. Bahkan fathernya pun mungkin kehadirannya itu dianggap tidak full gitu ya, tapi itu saja tetap bisa digunakan untuk perform yang bagus di misalnya ini salah satunya tadi akademik gitu. Dan malah justru memang kenyataannya itu seperti ini, masih seperti ini ke apa wilayahnya ini di Lampung, ambil datanya gitu ya, yang Lampung siapa. Jadi dukungan yang paling punya andil adalah dukungan teman dan dukungan guru. Dukungan orang tua, terutama ayah tuh nggak terlalu gitu. Kenapa? Karena ketika kemudian wah ini kayaknya saya perlu tambah wawancara ini. Karena ketika diwawancara, lah kan yang ngerti tentang akademik itu ya memang guru sama teman-teman. Orang tua tuh nggak ngerti, nanti malah keliru kabeh jawabannya kalau saya nanya sama orang tua gitu. Yang penting alhamdulillah orang tua saya itu mau biayai saya, mau bertanggung jawab pada keluarga itu sudah cukup. Yang penting saya bisa sekolah yang tinggi saja, saya itu sudah cukup gitu. Sudah bisa membuat saya itu termotivasi gitu. Nah itu yang namanya father itu alhamdulillah ya, kalau saya mafhumul mukhalafahnya adalah bahwa anak-anak kita ini masih bisa diharapkan menjadi anak-anak yang berbakti gitu ya. Bahkan tidak seideal father menurut Barat pun mereka masih bisa perform yang positif, terutama ini kaitannya dengan pendidikannya. Ya tidak kemudian istilahnya ya mungkin tetap ada gitu ya yang nakal, tapi nyatanya tetap masih lebih banyak gitu ya. Alhamdulillah Indonesia itu kenapa masih aman-aman saja, karena masih lebih mayoritas orang yang bisa menahan diri. Kalau diibaratkan gunung ya, kalau di psikologi itu kalau mengibaratkan statistiknya masyarakat itu seperti gunung gitu ya, seperti gunung di mana nanti yang kecil sebelah kanan itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik yang luar biasa. Nanti yang sebelah kiri, yang kecil sebelah kiri itu adalah orang-orang yang patologi, sosiopat, yang asosial dan seterusnya. Nah orang-orang yang ada di tengah itu juga terus luar biasa baik sekali, tapi paling tidak mereka itu masih mau menahan diri, mau mengontrol diri untuk kemudian tidak menjadi yang sosiopat, yang asosial, antisosial dan seterusnya. Itu yang kenyataan yang masih bisa kita syukuri hari ini. Mungkin itu dulu sebagai pemantik. Semoga setelah ini ada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.